Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton, silahkan tuliskan sholawat di kolom komentar, karena sholawat kelak akan menolong kita di hari akhir dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. AKBP Fajir, Kapolres Kota Ngadu, adalah sosok yang berwibawa di mata masyarakat. Namun, di balik citra baiknya, dia adalah pemangsa yang menggunakan kekuasaannya untuk menutupi kejahatan bejatnya. Saat akhirnya terbongkar dan dia diseret ke pengadilan, sebuah kejadian supranatural terjadi. Di hadapan hakim dan para saksi, tubuhnya berubah menjadi seekor anjing hitam besar. Kutukan itu menandakan bahwa keadilan telah berbicara, bukan melalui hukum manusia, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih besar. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Ketika Anda subscribe channel ini, saya doakan rezekinya lancar, panjang umur dan sehat selalu. Amin. Di Kota Ngadu, AKBP Fajir adalah simbol ketegasan dan keadilan. Dengan seragam yang selalu rapi dan suara yang berwibawa, ia sering tampil di hadapan publik sebagai pemimpin yang tak tergoyahkan. Setiap kali ada kasus kriminal besar, dia selalu berada di garis depan, memastikan kejahatan diberantas tanpa kompromi. Di mata masyarakat, Fajir adalah pelindung yang pantas dihormati. Namun, mereka tidak tahu bahwa di balik sosoknya yang gagah, tersembunyi kegelapan yang bahkan hukum pun sulit menyentuhnya. Di balik pintu kantor dan rumah dinasnya, Fajir menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, dia merasa tak tersentuh. Setiap aturan hukum bisa ia bengkokkan, setiap ancaman bisa ia bungkam. Ia tahu cara bermain dengan sistem, menggunakan koneksi di kepolisian dan politik untuk memastikan tidak ada yang bisa melawannya. Sejumlah kasus yang melibatkan dirinya menghilang begitu saja, seakan tak pernah terjadi. Ia merasa seperti raja di wilayahnya sendiri, seseorang yang tak akan pernah tersentuh oleh keadilan. Namun, tidak semua orang bisa dibungkam. Di balik tatapan takut para korban, ada tekad yang mulai terbentuk. Perlahan-lahan, bisikan tentang kebejatan Fajir mulai menyebar. Awalnya hanya rumor, tetapi semakin hari semakin banyak orang yang berani berbicara. Beberapa laporan mulai muncul, meskipun dengan cepat dihapus oleh bawahannya. Namun, seperti api kecil yang terkena angin, kebenaran tak bisa terus-menerus ditekan. Seseorang, entah siapa, sedang mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkannya. Fajir sendiri tidak menyadari bahwa waktunya hampir habis. Dia masih berjalan dengan penuh keyakinan, memandang semua orang dengan tatapan penuh kuasa. Namun, di sudut-sudut kota, sebuah badai sedang terbentuk. Tak lama lagi, citranya yang selama ini ia bangun dengan hati-hati akan runtuh dalam sekejap. Ia tidak hanya akan menghadapi pengadilan manusia, tetapi juga sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah kekuatan yang akan memastikan bahwa hukuman yang sebenarnya akan datang, dan kali ini, tidak ada jalan keluar baginya. Malam itu, suasana di rumah kecil di pinggiran Kota Ngadu dipenuhi isak tangis. Seorang gadis kecil, dengan mata sembab dan tubuh gemetar, duduk di pelukan ibunya. Butuh waktu berbulan-bulan baginya untuk mengumpulkan keberanian, tetapi malam ini, semua ketakutan itu harus dihadapi. Dengan suara terputus-putus, ia menceritakan semuanya, sentuhan menjijikkan, ancaman yang membuatnya tak bisa tidur, dan bagaimana setiap jeritannya selama ini hanya bergema dalam kesunyian. Sang ibu mendengarkan dengan mata membelalak. Tubuhnya bergetar hebat, campuran amarah dan keputusasaan menyelimuti hatinya. Dengan tangan yang gemetar, ia menggenggam ponselnya dan merekam pengakuan anaknya. Ini bukan lagi tentang ketakutan. Ini tentang mencari keadilan, meskipun itu berarti menghadapi salah satu pria paling berkuasa di kota. Keesokan harinya, rekaman itu telah sampai di tangan seorang jurnalis independen. Dalam hitungan jam, berita itu tersebar ke seluruh penjuru kota. Kapolres Kota Ngadu terlibat pelecehan anak. Menjadi tajuk utama yang memenuhi layar ponsel dan televisi. Awalnya, banyak yang tak percaya, bagaimana mungkin seorang pemimpin yang begitu dihormati bisa melakukan hal sehina itu. Namun, semakin banyak bukti yang bermunculan, semakin sulit untuk menyangkal kenyataan. Warga Kota Ngadu, yang selama ini memuja AKBP Fajir, kini mulai mempertanyakan siapa sebenarnya pria di balik seragamnya. Demonstrasi kecil mulai muncul di depan kantor polisi, suara-suara tuntutan keadilan semakin lantang menggema. Fajir yang tengah duduk di ruangannya menatap layar ponsel dengan tatapan kosong. Urat-urat di tangannya menegang, rahangnya mengatup rapat. Ini bukan pertama kalinya seseorang mencoba menjatuhkannya, tetapi kali ini berbeda. Semua mata tertuju padanya, telepon dari atasan dan kolega terus berdatangan, beberapa menawarkan perlindungan, sementara yang lain mengancamnya agar segera menyelesaikan masalah ini sebelum merusak citra kepolisian. Dengan napas berat, ia meraih ponselnya dan mulai menghubungi orang-orang yang masih setia kepadanya. Ini bukan akhir, pikirnya. Ia masih punya kuasa, masih bisa membungkam kebenaran seperti yang selalu ia lakukan. Namun, yang tidak diketahui Fajir adalah bahwa kebenaran kali ini bukan sesuatu yang bisa ia kubur begitu saja.
Muncul lebih banyak korban, anak-anak lain yang selama ini memilih diam karena takut, kini berani angkat suara. Media nasional mulai meliput kasus ini, tekanan semakin kuat. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Di sudut jalan, seorang wanita tua memperhatikan dari kejauhan. Dengan mata tajamnya, ia melihat tanda-tanda kehancuran seorang pria yang terlalu lama hidup di atas dosa. Waktunya hampir tiba, gumamnya pelan. Tidak lama lagi, Fajir akan menghadapi sesuatu yang bahkan kekuasaan manusia tak mampu menghindarinya. Di dalam ruangannya yang kini terasa lebih sempit dari biasanya, AKBP Fajir duduk dengan napas memburu. Tangannya menggenggam ponsel dengan erat, mendengarkan suara di ujung telepon dengan penuh ketegangan. "Kami sudah melakukan yang terbaik, Pak, tapi terlalu banyak mata yang mengawasi," kata suara di seberang. Fajir mengumpat pelan, matanya menyala penuh kemarahan. Ia sudah menggelontorkan uang untuk membungkam media, mengancam saksi, bahkan memastikan beberapa korban menghilang, tetapi berita ini terus menyebar, seperti wabah yang tak bisa dihentikan. Ia merasa terpojok, sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya. Di luar gedung kepolisian, situasi semakin tak terkendali. Massa yang menuntut keadilan bertambah setiap hari, membuat atasan Fajir mulai mengambil jarak. Tak ada lagi panggilan dukungan, tak ada lagi jaminan perlindungan. Bahkan, beberapa anak buahnya mulai menunjukkan tanda-tanda kesetiaan. Di sudut-sudut kota, beberapa orang yang dulu menganggapnya dewa kini mulai membicarakan kemungkinan penggantinya. Fajir tahu, dalam dunia seperti ini, seseorang bisa beralih dari singa menjadi kambing hitam dalam sekejap. Ia tidak boleh jatuh, ia harus mencari cara untuk membalikkan keadaan. Malam itu, dia mengatur pertemuan rahasia dengan seorang jaksa yang memiliki banyak hutang budi kepadanya. Di ruangan remang-remang sebuah restoran mewah, Fajir menatap pria itu dengan tajam. "Kau tahu apa yang harus dilakukan?" bisiknya. Sang jaksa menelan ludah, tahu persis apa maksudnya. Bukti harus dimanipulasi, saksi kunci harus dihilangkan, dan kasus ini harus berakhir sebelum masuk ke persidangan. Jika perlu, nyawa bisa dikorbankan. Fajir masih percaya bahwa dengan kekuatannya, ia bisa keluar dari neraka ini tanpa cedera. Namun, yang tidak disadari Fajir, adalah bahwa dirinya bukan lagi pemangsa, dia kini menjadi buruan. Malam itu, di sebuah sudut kota, seorang wanita tua kembali berdoa dengan suara lirih. Angin berhembus dingin, membawa aroma kematian yang samar. "Sudah terlambat untuk lari," gumamnya. Sementara Fajir terus menyusun strategi untuk menghindari keadilan manusia, sesuatu yang lebih besar telah menanti. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau dilenyapkan dengan kekuasaan. Kegelapan yang dulu ia sebarkan kini perlahan kembali kepadanya, siap menelan seluruh hidupnya. Hari persidangan akhirnya tiba. Gedung pengadilan dipadati oleh wartawan, aktivis, dan masyarakat yang ingin menyaksikan kejatuhan AKBP Fajir. Di dalam ruang sidang yang penuh sesak, suasana terasa menegang. Fajir, mengenakan seragam kebanggaannya untuk terakhir kali, duduk di kursi terdakwa dengan wajah yang masih mencoba menyimpan wibawa. Ia menatap tajam ke arah hakim, jaksa, dan para saksi seakan ingin menunjukkan bahwa ia masih memiliki kekuatan. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada ketakutan yang ia sembunyikan di balik ekspresi dinginnya. Ia tahu, segalanya tidak lagi berada dalam kendalinya. Satu persatu saksi mulai memberikan kesaksian. Suara mereka bergetar, tetapi keberanian mereka lebih besar daripada ketakutan mereka. Seorang ibu menangis sambil menceritakan penderitaan anaknya, seorang mantan anak buah Fajir bersaksi tentang upaya menutupi kasus, dan seorang jurnalis mengungkap bukti yang tak bisa lagi dibantah. Di sudut ruangan, seorang wanita tua duduk diam, memperhatikan setiap kata dengan tatapan tajam. Tak ada yang mengenalnya, tapi kehadirannya membawa hawa dingin yang membuat ruangan terasa lebih sempit dan mencekam. Fajir mulai merasa panas, tangannya berkeringat, jantungnya berdegup semakin cepat. Ia berusaha menyangkal semua tuduhan, suaranya masih terdengar lantang, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai bergetar. Saat hakim bersiap membacakan vonis, wanita tua itu berdiri. Semua mata tertuju padanya, dengan suara lembut tapi menggema di seluruh ruangan, ia berbisik sesuatu dalam bahasa yang tak dikenal. Sejenak, waktu terasa berhenti. Lalu, tiba-tiba tubuh Fajir bergetar hebat. Dia mencengkeram lehernya sendiri, mencoba bernapas, tetapi sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Dalam hitungan detik, jeritan Fajir berubah menjadi raungan. Matanya memutih, tubuhnya mulai melengkung, seragamnya terkoyak, dan dalam sekejap, ia jatuh ke lantai dengan wujud yang bukan lagi manusia. Seekor anjing hitam besar berdiri di tempatnya, bulunya berdiri tegak, matanya memancarkan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ruang sidang berubah menjadi kekacauan. Orang-orang berteriak, kursi-kursi terjungkal, beberapa berlari keluar ketakutan. Fajir yang kini menjadi anjing melolong panik, mencoba melarikan diri. Tapi ini bukan sekadar perubahan fisik. Ini adalah hukuman yang tak bisa dihindari. Keadilan telah bicara, bukan melalui hukum manusia,
tetapi dari sesuatu yang jauh lebih besar dan tak terbantahkan. Suasana di ruang sidang berubah menjadi kepanikan. Hakim menjatuhkan palunya berulang kali, tapi suara ketukan kayu itu tenggelam dalam jeritan dan tangisan para hadirin. Wartawan yang tadinya siap meliput persidangan kini sibuk mengabadikan peristiwa yang tak masuk akal. Seekor anjing hitam besar berdiri di tempat terdakwa, dengan mata yang menyiratkan keputusasaan. Polisi yang berjaga terpaku di tempatnya, tak tahu harus bertindak seperti apa. Bagaimana mungkin seorang manusia berubah menjadi binatang? Ini bukan sekadar kasus hukum lagi, ini adalah hukuman yang datang dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Fajir, yang kini menjadi anjing, merasa dirinya terjebak dalam mimpi buruk. Ia mencoba berbicara, mencoba berteriak bahwa ini hanyalah kesalahan, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah gonggongan kasar. Ia melihat ke sekeliling dengan mata yang membelalak, berharap ada seseorang yang bisa menolongnya. Namun, yang ia temukan hanyalah tatapan ngeri dan penuh kebencian. Wanita tua yang tadi berbisik di ruang sidang masih berdiri di tempatnya, menatapnya tanpa rasa takut. Dalam sorot matanya, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebencian, ada kepastian bahwa ini adalah balasan yang seharusnya diterima Fajir. Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Itu dia! Itu iblis yang selama ini bersembunyi di balik seragamnya." Teriakan itu memicu reaksi berantai. Orang-orang mulai melemparkan benda ke arah Fajir. Ada yang meraih kursi dan menggunakannya sebagai senjata, ada yang melempar sepatu. Bahkan beberapa polisi yang dulu adalah anak buahnya kini mengarahkan senjata mereka, seolah ingin memastikan bahwa makhluk di hadapan mereka benar-benar telah kehilangan sisi manusianya. Fajir ketakutan, naluri bertahan hidupnya mengambil alih. Dengan satu lompatan, ia menerjang ke arah jendela besar ruang sidang dan menerobosnya, kaca-kaca berhamburan di udara. Di luar, hujan turun deras, membasahi tubuhnya yang kini tertutupi bulu hitam pekat. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Ia berlari tanpa arah di jalanan kota Ngadu yang kini terasa asing baginya. Dulu, kota ini adalah wilayah kekuasaannya. Kini, ia hanyalah makhluk buangan, diburu oleh orang-orang yang dulu ia kendalikan. Di kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar, disertai teriakan warga yang berkerumun mencari sosok yang pernah mereka hormati, tapi kini mereka anggap sebagai kutukan yang harus dimusnahkan. Tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi perlindungan. AKBP Fajir telah mati, yang tersisa hanyalah seekor anjing yang terus berlari dari nasib yang tak bisa ia hindari. Fajir berlari tanpa henti melewati jalanan kota Ngadu yang gelap dan basah oleh hujan. Tubuhnya yang kini berbulu hitam pekat terasa berat, setiap langkahnya menimbulkan cipratan air dari genangan di aspal. Nafasnya terengah-engah, jantungnya berdetak liar, tapi ketakutannya jauh lebih besar daripada rasa lelahnya. Di belakangnya, suara sirene masih meraung, bercampur dengan teriakan warga yang terus mengejarnya. Dulu, ia adalah sosok yang ditakuti di kota ini. Kini, ia hanyalah makhluk buruan, dipandang hina oleh mereka yang pernah ia kendalikan. Ia menyelinap ke gang sempit, berharap bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Bau sampah dan genangan air kotor menyengat hidungnya yang kini lebih tajam dari sebelumnya. Ia melihat pantulan dirinya di genangan air, mata kuning yang dipenuhi rasa panik, rahang tajam yang tak pernah ia miliki sebagai manusia. Ia ingin menjerit, ingin berteriak meminta tolong, tapi yang keluar hanyalah lolongan lirih yang tenggelam dalam suara hujan. Dalam keputusasaan, ia menyadari bahwa tak ada jalan kembali. Dunia tidak lagi mengenalnya sebagai AKBP Fajir. Ia kini hanyalah seekor anjing liar yang tak punya tempat dimanapun. Tiba-tiba, suara langkah kaki semakin mendekat. Sekelompok pemuda membawa kayu dan batu, mata mereka dipenuhi amarah. "Itu dia, itu anjing terkutuk itu," teriak salah satu dari mereka. Tanpa pikir panjang, mereka melempar batu ke arahnya. Rasa sakit menjalar di tubuhnya saat sebuah batu besar menghantam kakinya, membuatnya tersungkur. Ia melolong kesakitan, mencoba bangkit, tapi tubuhnya sudah lemah. Dulu, satu perintahnya cukup untuk membuat orang bertekuk lutut. Sekarang, bahkan seorang bocah pun bisa melemparinya tanpa rasa takut. Inilah rasa terhina yang sesungguhnya. Dengan sisa tenaga, ia menyeret tubuhnya keluar dari gang dan berlari lagi. Kali ini, ia tak tahu kemana. Tak ada lagi tempat yang bisa ia tuju, tak ada lagi wajah-wajah yang bisa ia percayai. Ia hanya bisa terus bergerak, berharap bisa menemukan celah di dunia yang kini menolaknya. Hujan semakin deras, membasuh darah yang mengalir dari luka di tubuhnya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar hukuman yang pantas? Ataukah ini baru awal dari penderitaan yang lebih besar? Di tengah gelapnya malam, Fajir yang kini menjadi anjing hitam besar terus berjalan tanpa arah. Tubuhnya penuh luka, nafasnya tersengal, dan setiap langkahnya terasa seperti siksaan. Hujan yang turun deras mulai mereda, meninggalkan kabut tipis di sepanjang jalan kota yang sepi. Ia berhenti di dekat sebuah gang kecil, mencoba mencari perlindungan dari udara dingin yang menusuk tulangnya. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena kelelahan,
tapi juga karena sesuatu yang kini mulai menghantui pikirannya. Di balik kesadarannya yang semakin kabur, ia mendengar suara tangisan anak-anak yang dulu pernah menjadi korban kebejatannya. Ketika ia memejamkan matanya, bayangan-bayangan itu semakin jelas. Wajah-wajah kecil dengan mata penuh ketakutan muncul di sekelilingnya, menatapnya dengan pandangan kosong yang menghantui. Mereka tidak berbicara, tetapi tatapan mereka cukup untuk menusuk hatinya lebih dalam dari luka fisik yang ia derita. Fajir mencoba menyalak, mencoba mengusir mimpi buruk itu, tapi bayangan anak-anak itu tetap ada. Dalam kilatan ingatannya, ia melihat dirinya sendiri, dulu begitu berkuasa, begitu yakin bahwa tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Kini, ia tak lebih dari makhluk malang yang bahkan tak pantas untuk meminta maaf. Dalam kepanikan, ia bangkit dan berlari lagi. Ia berharap bisa lepas dari bayang-bayang yang terus mengikutinya. Namun, setiap jalan yang ia lalui terasa semakin gelap, semakin sempit. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan seorang anak perempuan yang begitu nyata, begitu dekat. Ia menoleh dan melihat sosok kecil itu berdiri di tengah jalan, mengenakan gaun putih yang basah oleh hujan. Wajahnya tertutup rambut, tetapi Fajir bisa merasakan bahwa anak itu sedang menatapnya. Ia tahu siapa anak itu. Ia tahu apa yang telah ia lakukan. Dan sekarang, rasa bersalah itu mencengkeramnya seperti belenggu yang tak akan pernah ia lepaskan. Fajir meraung keras, berlari tanpa tujuan, mencoba menghindari kenyataan yang semakin menghantamnya. Ia bersembunyi di balik reruntuhan bangunan tua, tubuhnya mengejang ketakutan. Ia ingin percaya bahwa ini hanya mimpi buruk, tetapi ia tahu bahwa ini lebih dari sekadar mimpi. Ini adalah hukuman sejati, bukan hanya kehilangan tubuh manusianya, tetapi juga kehilangan ketenangan jiwanya. Tak ada tempat yang aman, tak ada tempat yang bisa memberinya kelegaan. Karena kejahatan yang telah ia lakukan, bayangan para korban akan selalu menghantuinya, selamanya. Dengan tubuh yang semakin lemah dan luka yang tak kunjung sembuh, Fajir melangkah terseok-seok melewati jalanan kota yang semakin asing baginya. Ia tak lagi merasa seperti dirinya sendiri, seolah roh manusianya perlahan terkikis, digantikan oleh naluri seekor binatang yang tersesat. Namun, di tengah keputusasaan, sebuah bisikan muncul di kepalanya, suara samar yang tak ia kenali. Cari dia, wanita tua itu. Seakan ada kekuatan yang mengarahkannya, ia mulai berjalan ke arah luar kota, ke tempat yang tak pernah ia kunjungi sebelumnya. Hujan telah berhenti, menyisakan kabut tipis di jalan setapak yang kini ia lalui. Setiap langkahnya terasa berat, seakan dunia menolak keberadaannya. Namun, instingnya memaksanya terus berjalan, menapaki jalur berdebu menuju desa terpencil di kaki gunung. Di sepanjang perjalanan, ia melewati hutan sunyi yang hanya diterangi rembulan. Bayangan pepohonan yang tinggi membuatnya merasa kecil dan tak berdaya. Dalam kesunyian itu, ia mulai mendengar suara-suara samar, bisikan dari masa lalunya, suara korban-korban yang tak akan pernah memaafkannya. Setelah perjalanan yang terasa seperti keabadian, ia akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang diselimuti kabut. Di tengah desa itu, berdiri sebuah gubuk reyot yang tampak lebih tua dari apapun yang pernah ia lihat. Di depan gubuk itu, seorang wanita tua duduk di atas batu, menatapnya dengan tatapan kosong namun penuh makna. Fajir langsung mengenali wanita itu, dia adalah orang yang berdoa di ruang sidang sebelum tubuhnya berubah. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya seolah sudah tahu bahwa ia akan datang. Fajir mendekat dengan langkah ragu, mencoba menyalak, mencoba meminta pertolongan dengan suara yang tak lagi bisa mengucapkan kata-kata manusia. Wanita tua itu akhirnya berbicara, suaranya lirih tapi tajam seperti pisau. Kau akhirnya datang, tapi apakah kau benar-benar mencari penebusan, atau kau hanya takut akan nasibmu? Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari pukulan manapun. Ia ingin menjawab, ingin memohon, tapi bagaimana mungkin seorang seperti dirinya mendapatkan kesempatan kedua? Ia hanya bisa menundukkan kepalanya, merasakan bahwa hukuman ini belumlah berakhir. Ini baru permulaan. Fajir menatap wanita tua itu dengan tatapan nanar, berharap ada secerca belas kasihan di mata keriputnya. Namun, yang ia temukan hanyalah kehampaan. Wanita itu menatapnya seakan ia bukan lagi seorang manusia, seakan ia hanyalah makhluk hina yang tak pantas menerima pengampunan. Kau datang mencariku, tapi apakah kau benar-benar ingin berubah? Atau kau hanya ingin kembali menjadi manusia agar bisa melanjutkan dosamu? Suara wanita itu terdengar dingin, menusuk Fajir seperti belati. Ia ingin menyalak, ingin mengatakan bahwa ia menyesal, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah rangan rendah seekor anjing yang terluka. Hari demi hari berlalu, dan Fajir tetap berada di desa terpencil itu. Ia tak tahu mengapa wanita tua itu tak mengusirnya, tapi ia juga tak diberi jawaban atas penderitaannya. Perlahan-lahan, ia mulai kehilangan pegangan terhadap dirinya sendiri. Ingatannya tentang masa lalu mulai kabur, nama Fajir terasa semakin asing baginya. Kadang, ia mencoba mengingat wajahnya sendiri,
mencoba membayangkan seragam yang dulu ia kenakan dengan bangga. Namun, yang muncul di pikirannya hanyalah bayangan seekor anjing hitam kotor yang tersesat dalam dunia yang tak lagi mengenalnya. Suatu malam, ketika bulan menggantung tinggi di langit, ia mendengar suara gemericik air di sungai dekat desa. Dengan langkah terseok-seok, ia berjalan mendekat dan melihat bayangannya di permukaan air. Yang ia lihat bukanlah seorang pria dengan wajah angkuh dan seragam yang rapi. Yang ia lihat hanyalah seekor anjing kurus dengan mata kosong dan tubuh penuh luka. Saat itu, sesuatu dalam dirinya hancur. Ia tidak lagi merasa seperti manusia. Ia tidak lagi merasa seperti seseorang yang pernah memiliki kekuasaan dan kehidupan yang dihormati. Ia hanya seekor binatang. Keesokan harinya, saat ia kembali ke depan gubuk wanita tua itu, ia tidak lagi berharap akan jawaban atau keajaiban. Ia hanya duduk di sana, diam, menerima nasibnya tanpa perlawanan. Wanita tua itu akhirnya berbicara lagi, kali ini suaranya lebih lembut, tetapi tetap dingin. Kau telah kehilangan dirimu, hanya tersisa cangkang kosong yang berkeliaran tanpa arah. Inilah hukuman sejatimu, bukan hanya berubah menjadi anjing, tapi kehilangan segala sesuatu yang pernah membuatmu manusia. Fajir tidak bereaksi, tidak ada amarah, tidak ada ketakutan. Hanya kehampaan. Ia akhirnya mengerti, hukuman ini tidak akan berakhir dengan pengampunan. Hukuman ini akan berakhir ketika ia benar-benar lenyap dari ingatan dunia. Hujan turun dengan deras di desa kecil itu, membasahi tanah yang mulai berubah menjadi lumpur. Fajir, yang kini sepenuhnya kehilangan kesadaran sebagai manusia, terbaring lemah di sudut jalan. Tubuhnya semakin kurus, tulangnya terlihat menonjol di balik bulu hitamnya yang kotor. Tidak ada lagi yang tersisa dari dirinya selain rasa lapar yang terus menyiksa dan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Warga desa yang awalnya kasihan padanya kini hanya melihatnya sebagai anjing liar yang tersesat. Tak ada yang mengenalnya, tak ada yang peduli. Seakan dunia telah melupakannya sepenuhnya. Suatu hari, seorang petugas pengendali hewan dari kota datang ke desa itu setelah menerima laporan tentang seekor anjing yang sekarat di pinggir jalan. Tanpa banyak berpikir, mereka memasukkan tubuh lemah Fajir ke dalam kandang besi di belakang truk. Tak ada perlawanan darinya, ia hanya pasrah, membiarkan dirinya dibawa pergi entah kemana. Saat truk itu melaju, matanya yang mulai memudar melihat sekilas ke arah desa, ke arah gubuk tempat wanita tua itu tinggal. Tapi tak ada siapapun di sana. Seolah wanita itu, seperti dirinya, telah menghilang dari dunia ini. Di tempat penampungan hewan, Fajir ditempatkan di sudut kandang yang gelap dan dingin. Tidak ada yang memperhatikannya, para petugas hanya melihatnya sebagai anjing tua yang tidak akan bertahan lama. Nafasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya terasa semakin berat. Dalam kesunyian, ia kembali mendengar suara-suara dari masa lalunya, jeritan anak-anak yang telah ia sakiti, tangisan yang pernah ia abaikan, dan tawa penuh kebanggaan saat ia dulu merasa tak tersentuh oleh hukum. Kini, semua itu kembali menghantuinya, bukan sebagai manusia, tetapi sebagai makhluk yang bahkan tidak pantas untuk diingat. Pada malam yang sunyi, tubuhnya berhenti bergerak. Tidak ada upaya terakhir, tidak ada keinginan untuk bertahan. Ia hanya menghilang begitu saja, menjadi bagian dari kegelapan yang abadi. Pagi harinya, seorang petugas menemukan tubuhnya yang tak bernyawa. Tidak ada nama yang tertulis di laporan, hanya satu catatan singkat, anjing liar mati di kandang. Akan dikuburkan hari ini. Dengan itu, jejak terakhir AKBP Fajir menghilang dari dunia ini, tanpa tanda, tanpa kenangan, tanpa siapapun yang peduli.